Selamat datang khususnya untuk Romo Sutio. Terima kasih Sutio sudah bergabung dengan kami semua di sini. Baik, marilah kita pembukaan. Ibu Bapak sekalian, marilah kita bersama-sama mengucapkan hati untuk berdoa malam sore ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Selamat sore Bapak di surga. Karena sore hari ini kami para fasilitator boleh bertemu secara virtual untuk mengikuti sosialisasi bahan APP 2021. Bapak curahkanlah rahmat roh khususnya tim KKS Santo Matius yang akan membawakan APP 2021. Berikanlah kelancaran dalam pertemuan ini agar kami semua mampu menyampaikan dan menerima materi dengan baik, sehingga para fasilitator juga bisa memberikannya di lingkungan masing-masing dengan baik pula. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir pertemuan. Doa ini kami lakukan dengan perantaraan Yesus kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Maria. Ya Bu. Ya Bu Ana. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa Indonesia. Baik, kita masuk pada acara kedua, yaitu Romo Andreas Sutio. Silahkan Romo. Baik, Ibu Ana, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya hanya mau meringkas berkaitan dengan tahun refleksi tahun 2021. Yang pertama, sebagaimana kita sudah jalani bersama, tanggal 9 Januari, Bapak Kardinal sudah membuka tahun refleksi, lalu tanggal 10 Januari 2021,
setiap paroki juga sudah membuka tahun refleksi itu, masing-masing paroki dan juga komunitas. Pada tanggal 22 Januari, paroki juga sudah menjalankan pendalaman tahun refleksi yang juga disiarkan secara live streaming. Maka Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Hanya saya mau menyampaikan beberapa poin pokok saja, sehingga nanti kegiatan yang pokok bisa berjalan dengan baik. Yang pertama mau mengatakan kepada kita bahwa tahun refleksi 2021 ini menjadi gerakan kita semua. Kita semua tahu semangatnya, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Itu yang harus kita hafal meskipun lagunya agak sulit, apalagi kita jarang ke gereja, ya mungkin lagu tahun refleksi tidak seperti tahun-tahun 5 tahun terakhir, seperti lagu-lagu Pancasila, bisa dipahamilah, karena perjumpaan seringkali tidak dinyanyikan, ya pastilah tidak mudah untuk diingat. Tapi minimal semboyannya tadi bagi kita umat paroki Bintaro semakin mengenal, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tahun refleksi 2021 ini tidak bisa dipisahkan 5 tahun terakhir arah dasar Gereja Kuskupan Agung Jakarta berkaitan mengamalkan Pancasila. Seringkali Bapak Kardinal mengingatkan kepada kita semua, pokoknya adalah bagaimana warga gereja Katolik itu tetap membangun cinta tanah air dan juga merawat semangat sejarah kehidupan. Dengan kata lain, meskipun tidak banyak, kita percaya banyak tokoh-tokoh umat Katolik yang telah ikut ambil bagian dalam meletakkan sejarah kebangsaan Indonesia dan juga lebih-lebih kelahiran Pancasila. Tidak salah diingatkan sekali lagi untuk kita semua bagaimana mengembangkan cinta tanah air dan juga merawat sejarah ingatan bangsa itu sendiri. Yang berikutnya, yang tidak kalah penting, bahwa bingkai tahun refleksi semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat itu harus bermuara pada gerakan Gereja KAJ, yaitu menjadi gembala yang baik dan murah hati. Jiwanya harus siap ke situ. Ya, gembala baik, dengan kata lain semangatnya adalah persekutuan, disatukan oleh otoritas, tetapi diharapkan setiap pelayan itu mengenal domba-dombanya dengan baik. Lalu murah hati itu sebagaimana kita ketahui adalah ungkapan gerakan konkret, berbagi, berbela rasa, dan bermurah hati. Lalu yang berikutnya adalah selama tahun 2021 ini yang akan berjalan, panitia penggerak tahun refleksi itu telah memikirkan dan tanda petik memutuskan selama 9 bulan dan sudah dimulai bulan Januari kemarin, bahwa setiap Jumat ketiga itu akan diadakan pendalaman iman atau katakanlah pengajaran iman, juga berkaitan dengan tahun refleksi. Tema-tema yang oleh panitia tentukan juga mengacu pada arahan panitia dari Kuskupan Agung Jakarta. Maka dengan kata lain nanti mudah-mudahan Bapak Ibu selama
ketika nanti ada acara pendalaman itu pada Jumat ketiga, biasanya mulai 7:30 malam. Kemarin memang dilaksanakan dengan semacam online pengajaran khusus, tapi nanti narasumber yang akan menyampaikan bahan-bahan beberapa bulan ke depan mungkin akan ada bentuk yang lain. Kita tunggu nanti bulan Februari itu tanggal 19 Februari itu materinya dari Romo Harno berkaitan dengan dokumen Fratelli Tutti, persaudaraan kita semua. Lalu yang berikutnya hanya memastikan juga bahwa tahun 2021 ini kita meneruskan semangat celengan Yesus Tunawisma. Memang diharapkan bersama koordinator wilayah, ketua lingkungan, dan pengurus lingkungan, gerakan Yesus Tunawisma ini tetap kita teruskan dengan semangat kemurahan, meskipun juga di tengah keprihatinan. Sebagaimana diarahkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, celengan Yesus Tunawisma itu periode pertamanya itu 9 Januari sampai 19 Februari. Maka diharapkan nanti tanggal 22 Februari itu apa yang sudah ditabung itu disetor ke pihak panitia PPTR paroki. Saya kira semuanya sudah jelas, tapi harapannya adalah bagaimana gerakan celengan Yesus Tunawisma itu benar-benar bisa dijalankan. Lalu periode kedua itu 1 Agustus sampai tanggal 15 April sampai 31 Juli, lalu disetor tanggal 3 Agustus. Periode ketiga itu 1 Agustus sampai 15 November, disetor tanggal 18 November. Mudah-mudahan menjadi ingatan kita bersama tentang gerakan celengan Yesus Tunawisma ini. Lalu yang terakhir, nanti Bu Ana biar melanjutkan yang pokok. Harapannya adalah memastikan, ya sekali lagi memang di tengah keterbatasan perjumpaan secara fisik, panitia penggerak tahun refleksi sangat-sangat memohon keterlibatan koordinator wilayah, ketua wilayah, dan juga pengurus lingkungan. Semoga program-program paroki, program-program Keuskupan Agung Jakarta, dan juga nanti APP bisa berjalan dengan baik. Demikian Ibu Bapak secara singkat tentang program tahun refleksi 2021. Ada kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih. Mohon selamat melanjutkan untuk yang lainnya. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Romo. Baik, berikutnya Ibu Agustin yang akan melanjutkan ya untuk sosialisasi aksi nyata. Ya. Terus baik Ana. Romo, Bapak Ibu, Gembala baik dan murah hati yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Izinkan saya akan presentasi perihal aksi puasa pembangunan dan aksi nyata Prapaskah tahun 2021, di mana tepat tahun refleksi, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Kemudian yang APP dulu, Bu. Mohon sebelumnya, Bu Ana. Mohon yang sebelumnya, Bu Ana. Slide sebelumnya, Bu Ana. Oke. Ya. Belum, Bu? Oh, baik. Ya, oke. Sudah, Bu, di sini. Lanjut. Romo, Bapak, Ibu,
Gembala baik dan murah hati yang dikasihi Tuhan, bahwa Rabu Abu adalah penanda dimulainya masa Prapaskah. Dan Rabu Abu jatuh pada tanggal 17 Februari 2021. Masa Prapaskah adalah masa pertobatan, dilakukan dengan mati raga dan solidaritas untuk sesama. Mati raga dilakukan dengan pantang dan puasa, berbela rasa, menyisihkan dana untuk ikut serta dalam aksi nyata Prapaskah. Lanjut, Bu. Kemudian kegiatan-kegiatan aksi nyata Prapaskah, yaitu bela rasa sebagai ungkapan pertobatan sosial kepada warga KLMTD atau warga yang kecil, lemah, miskin, tersisih, dan difabel, dan mereka yang membutuhkan bantuan, terutama di dalam masa pandemi ini adalah mereka yang terdampak dan terpapar pandemi COVID-19. Bantuan karitatif misalnya sembako, terus kemudian juga makanan siap saji dan air mineral untuk keluarga yang isolasi mandiri. Kemudian juga masker, kemudian bisa juga bantuan pemeriksaan rapid test dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa waktu tahun 2020, waktu kami di tim TAB, itu yang meminta bantuan isolasi mandiri itu hanya sekitar 5 keluarga. Namun di tahun 2021 ini meningkat banyak sekali yang diisolasi mandiri sehingga harus memerlukan bantuan, terutama keluarga KLMTD. Kemudian selain karitatif, makanan, sembako, dan lain-lain, juga di bidang pendidikan. Bisa bantuan SPP, kemudian tunggaan SPP, uang pembangunan, juga uang kuliah, dan lain-lain. Juga perumahan, misalnya kontrak rumah, bedah rumah. Dan di bidang kesehatan mungkin juga pembayaran BPJS, BKSY, rawat inap. Semua itu adalah bersifat melindungi keluarga KLMTD dan membantu untuk meringankan beban ekonomi keluarga KLMTD. Juga darurat kebencanaan, misalnya banjir dan lain-lain. Semoga tahun ini puji Tuhan tidak ada banjir. Kemudian juga program pemberdayaan, yaitu mohon Bu Ana belum selesai yang tadi. Program pemberdayaan misalnya Budik Damber, yaitu budidaya ikan dalam ember, dan kemudian juga Pak Jum, yaitu pasar aneka kebutuhan dan jasa usaha mandiri. Ini yang baru saja kita canangkan oleh PSE dan tidak lama lagi nanti akan kami sosialisasikan kembali. Lanjut Bu Ana. Ya. Kemudian perlu ada catatan bahwa kegiatan-kegiatan aksi nyata Prapaskah dilaksanakan dengan tetap mengindahkan protokol kesehatan. Dan tentunya juga karena tahun ini adalah tahun refleksi, karena itu kegiatan aksi nyata Prapaskah sinergi dengan panitia penggerak tahun refleksi 2021. Kemudian ada pertanyaan, apakah ANP bisa dilaksanakan di lingkungan? Tentu saja sangat bisa sekali. Di lingkungan, di wilayah, boleh melaksanakan ANP. Selain juga di paroki tentunya. Kegiatan aksi nyata Prapaskah di lingkungan diserahkan kepada kebijakan lingkungan masing-masing. Juga di sini juga dianjurkan dari KAJ memanfaatkan dana Jalengan Yesus Tunawisma. Boleh lanjut Bu Ana? Kemudian bahan-bahan pendukung kegiatan APP. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa panitia APP itu adalah Komisi PSC KAJ, tentunya ke bawahnya di paroki adalah seksi pengembangan sosial ekonomi. Jadi saya ralat tadi Bu Ana bukan seksi pelayanan, namun seksi pengembangan sosial ekonomi. Bahan-bahannya adalah kerangka acuan tahun refleksi dan APP. Barangkali tadi baru saja kita dengarkan bersama dari Romo Andreas Sutio SX. Kemudian juga panduan pendalaman APP lingkungan. Puji Tuhan sore ini Bu Ana dan tim akan sosialisasi tentang pendalaman APP lingkungan. Bentuknya adalah PDF, nanti barangkali Bu Ana yang akan mendistribusikan ke
lingkungan, wilayah, dan seksi-seksi. Kemudian juga teks jalan salib umum, ini juga bentuknya PDF, ini nanti akan didiskusikan oleh seksi liturgi. Kemudian juga teks jalan salib anak dan remaja, juga dalam bentuk PDF. Demikian juga teks tuguran. Jadi artinya bahwa Komisi PSEKAJ di parokinya Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi Paroki bekerja sama dengan Seksi KKS dan Seksi Liturgi. Juga kalau dulu masih ada Jalan Salib OMK, itu bekerja sama dengan Seksi OMK. Lanjut Bu Ana. Lanjut Bu Ana. Ya. Kemudian penggalangan dana APP. Seperti tahun-tahun yang lalu, bahwa tiap tahun selama masa APP, kita juga menggalang dana, yaitu tahun ini dimulai 17 Februari 2021, yaitu pada Rabu Abu, sampai dengan 5 April 2021. Kemudian selama pandemi, SPSC tidak menyediakan kuota APP. Jadi seperti biasa, seperti tahun 2020, kemudian diharapkan tiap keluarga mengumpulkan dana APP dalam keluarga masing-masing. Dan selanjutnya, dana dikumpulkan ke bendahara atau ketua lingkungan, dan setelah dana terkumpul, bendahara atau ketua lingkungan segera store atau transfer dana APP ke rekening BCA, nomor virtual account APP masing-masing lingkungan. Dan hasil pengumpulan dana APP dapat kami terima paling lambat Senin 5 April 2021. Jadi setelah hari Minggu Paskah. Barangkali cukup sekian saja, Romo, Bapak, Ibu. Dan kami serahkan lagi ke Bu Ana. Terima kasih Bu Ana Handoyo. Terima kasih Bu Ana. Ya, ya Bu. Ya, acara berikutnya ada pembahasan pertemuan aksi puasa pembangunan ya. Yang pertama adalah persaudaraan dalam keluarga, akan dibawakan oleh Bu Fani. Terima kasih Bu Ana. Shalom Romo Tio, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat sore, salam sehat selalu. Perkenankan saya, Fani, akan membawakan tema pertama dalam pertemuan APP 2021, yakni kalau kita amati, semua pembahasan dalam APP pasti dimulai dari unsur yang terkecil, yaitu keluarga. Maka dalam pertemuan pertama ini juga ditekankan mengenai persaudaraan dalam keluarga. Kita diajak untuk merenungkan dan membuat suatu aksi nyata untuk menguatkan persaudaraan tersebut antar anggota keluarga. Ayah, ibu, anak, kerabat, juga mungkin asisten rumah tangga yang tinggal bersama dengan kita. Oke. Mengapa ini menjadi penting? Next, Bu Ana. Hal ini menjadi keprihatinan gereja. Dalam ensiklik terbaru dokumen Fratelli Tutti, artikel ke-30, Bapak Suci Paus Fransiskus menyatakan bahwa di tengah dunia saat ini, rasa saling memiliki sebagai satu keluarga umat manusia semakin memudar. Yang ada saat ini adalah sikap dingin, kenyamanan, dan ketidakpedulian satu sama lain. Bahkan itu pun terjadi dalam keluarga kita. Kehangatan semakin memudar, manusia asik dengan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan lingkungan. Terlebih di masa pandemi ini, Bapak Ibu, ada kekosongan dan kesepian yang dirasakan, terutama beberapa keluarga kita yang mungkin sudah tinggal sendirian atau jauh dari anggota keluarga yang lain. Untuk itu diperlukan jalan
untuk menumbuhkan kembali kehangatan dan harapan dan pembaharuan melalui budaya perjumpaan. Ada budaya baru, budaya perjumpaan. Juga mengajak anggota keluarga bergandengan tangan, saling membantu dan peka akan kebutuhan satu sama lain, sehingga ada harapan baru dalam hidup ini. Tentu saja ini semua dilandasi dengan semangat kasih Allah sendiri. Kasih Allah adalah cahaya yang menerangi kegelapan dunia, memberi keberanian pada kita untuk hidup dan bertindak nyata. Next, Bu Ana. Bacaan kitab suci dalam pertemuan yang pertama ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 11. Ayat 1 sampai 11, maaf. Tentang perkawinan di Kana. Kisah ini tentunya sudah sangat kita akrabi, ya, sudah sangat hafal mungkin karena seringkali dibacakan juga dalam misa pemberkatan perkawinan untuk keluarga-keluarga baru. Membayangkan kisah ini yaitu adanya pesta perkawinan kerabat dekat dari Bunda Maria dan Yesus. Tradisi di sana saat itu juga mungkin sebagian di Indonesia, kalau ada keluarga yang sedang punya gawe, punya hajat gitu, keluarga lainnya datang membantu. Kalau bahasa Jawanya rewang-rewang. Nah, itu sama seperti di Indonesia ya, kita bisa merasakan ada tradisi semacam itu. Nah, Bunda Maria sendiri pun datang ke sana untuk rewang-rewang di sana. Yesus juga dengan beberapa murid datang, diundang ke sana. Jadi ini peristiwanya kita bisa membayangkan itu ada dalam keluarga dekat, dalam keluarga kerabat dari Bunda Maria. Nah, kehadiran Bunda Maria dan Yesus pastilah membawa sukacita, terlebih ketika terjadi kekurangan anggur. Anggur di sana adalah tanda sukacita dalam perkawinan, dalam perjamuan perkawinan. Ketika tidak ada anggur, pastilah keluarga itu mendapat malu, sedih, dan bingung pasti. Maka terjadilah mukjizat yang pertama. Bunda Maria minta tolong pada Yesus agar Yesus berbuat sesuatu untuk keluarga ini. Karena mereka hampir kekurangan anggur. Dan Yesus merubah air menjadi anggur karena kuasa keilahiannya. Berangkat dari peristiwa ini kita melihat bahwa mukjizat itu terjadi yang pertama kali adalah dalam keluarga. Ketika Bunda Maria dan Yesus hadir di situ. Bunda Maria menjadi teladan bagi kita. Kepekaannya dan keberaniannya terhadap suatu masalah yang gawat saat itu, yang mungkin akan bisa menjadi masalah yang serius saat itu, hampir menjadi membuat keluarga itu malu, sedih, berubah menjadi sukacita yang luar biasa. Bahkan ketakjuban, karena anggurnya adalah anggur yang terbaik, istimewa sekali, top markotop katanya. Ya, jadi ini anggur yang luar biasa. Maka ada sukacita. Bahkan pemimpin pesta mengatakan, engkau menyembunyikan anggur ini yang paling baik. Ternyata ini anggur yang luar biasa yang terakhir dihidangkan. Nah, Bunda Maria membantu menyelesaikan masalah dan ia menjadi perantara pada putranya untuk menghadirkan berkat kasih dan sukacita itu. Inspirasi dari kisah ini, Bunda Maria dan Yesus menjadi model kehidupan keluarga yang semestinya. Ini juga sesuai dengan tahun refleksi Gereja Keuskupan Agung Jakarta tahun 2021 yang memasuki tahun refleksi untuk makin mengasihi,
makin terlibat, dan makin menjadi berkat. Keluarga Kristiani seharusnya mencontoh Bunda Maria dan Yesus dalam hal ini, yang mengajarkan budaya kasih. Bukan budaya balas dendam, bukan budaya kekerasan, dan budaya kewajiban akan kebencian. Next, Bu Ana. Sebagai bahan diskusi dan refleksi dalam lingkungan, ada juga bahan untuk analisa sosial untuk kita bahas bersama yang mengisahkan tentang Pak Warkuatno dan Bunga, si badut keliling yang berusaha bertahan hidup di tengah pandemi, yang bekerja sama menjadi berusaha berjuang untuk kehidupan kelangsungan hidup keluarganya. Ini ada dalam link berikut, bisa nanti ditampilkan dalam pertemuan lingkungan. Itu kisah nyata, bukan gosip ya, jadi itu dari Kompas itu. Ya, lalu ada juga pertanyaan reflektif. Next, Bu Ana. Ya, ada 2 pertanyaan reflektif yang bisa kita tawarkan kepada umat di lingkungan. Yang pertama, apa yang dapat kita usahakan untuk membuat keluarga kita tetap bersukacita dan berpengharapan dalam situasi pandemi. Yang kedua, bagaimana kita sebagai keluarga mengupayakan untuk makin mengasihi, makin terlibat, dan makin menjadi berkat bagi orang lain di sekitar. Dan terutama orang lain yang terdekat dengan kita, keluarga kita. Next, Bu Ana. Kemudian dalam aksi nyata yang ditawarkan, yang pertama aksi menyambung harapan. Di sini setiap anggota keluarga diajak berjuang untuk menjadi berkat dalam rumahnya dan juga untuk orang lain yang membutuhkan. Mudah ini pasti Bapak Ibu sudah mulai melakukan sejak masa pandemi setahun yang lalu ya. Kita di rumah bersama-sama, kumpul terus, lalu kita semakin peka melihat, oh kebutuhan anak saya ini, oh kebutuhan, nah dan sebagainya. Itu pasti sudah sangat terbiasa di rumah, tapi bisa lebih digali lebih banyak lagi. Lalu aksi yang kedua adalah aksi sapa. Ini membangun habitus baru. Jadi ini kita diajak untuk mulai kebiasaan salam dan jumpa kepada anggota keluarga yang jarang dijumpai tentunya akibat pandemi ini karena jadi susah untuk bisa bertemu. Minimal ada kadang-kadang mengadakan pertemuan atau komunikasi virtual lewat Zoom atau WA group atau banyak sekali yang bisa dilakukan untuk saling menghibur, saling menguatkan, saling meneguhkan, terutama untuk keluarga-keluarga yang mungkin sedang mengalami musibah untuk harus isolasi mandiri. Nah, itu bisa kita lakukan bersama-sama menguatkan mereka. Setelah ini, aksi nyata dilanjutkan dengan doa spontan dan doa Bapa Kami. Biasanya seperti itu. Demikianlah pembahasan APP untuk tema yang pertama ini, Bapak Ibu. Selamat mengasihi, selamat terlibat, dan selamat menjadi berkat dalam keluarga. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Ana. Saya lanjut ke pembahasan pertemuan kedua, persaudaraan dalam masyarakat. Selamat sore Bapak Ibu. Saya akan membawakan sesi kedua, persaudaraan dalam masyarakat. Nama saya Ima. Di sini saya mau jelasin dulu kita perbedaan antara BKSN dan APP ya. Kalau di BKSN itu kita hanya belajar kitab suci. Kalau di APP ini kita bukan hanya kita tetap berpatokan pada kitab suci, tetapi kita juga belajar tentang dokumen-dokumen gereja. Ya, pada saat ini tahun refleksi 2021 ini kita mengambil dari Fratelli Tutti, ensiklik terbaru dari Bapak Paus ya, Fratelli Tutti, Laudato Si, dan melakukan aksi nyata. Untuk menyambut masa Prapaskah kita juga diajak untuk bertobat,
bertobat dengan cara salah satunya melakukan aksi nyata, lalu pantang puasa, mengisi kotak KTP yang saat ini nggak bentuk kotak, tapi kita nanti transfer ke bendahara masing-masing lingkungan, juga melakukan aksi nyata. Nah, sejak kita ketemu sama tetangga kiri kanan minimal, tukang sayur, tukang sampah, atau siapakah yang lewat di depan rumah kita. Nah, 800 tahun yang lalu, Santo Fransiskus mendesak agar semua bentuk permusuhan, konflik dihindari, tapi kesederhanaan, rendah hati, persaudaraan harus ditunjukkan pada. Baik, sambil saya lanjutkan ya, sambil kita menunggu Bu Ana. Ya. Dilandasi semangat yang sama, Paus Fransiskus menulis ensiklik terbarunya di Fratelli Tutti ini ya, di nomor 4 dan 5. Paus berkata, saya terdorong oleh Imam Besar Ahmad Al-Tayyib yang saya temui di Abu Dhabi, di mana kami menyatakan bahwa Tuhan telah menciptakan semua manusia yang setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan telah memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara, ya, tanpa memandang dari suku, ras, agama, atau apapun juga. Nah, lalu selanjutnya di doa pembuka, di sini didoakan, kita mohon pada Tuhan agar kita mampu menjadi sumber kasih bagi sesama sekalipun yang tidak seiman. Di dalam doa pembuka sudah disebutkan gitu ya. Lalu kita masuk ke bacaan kitab suci. Kita mengambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Pasti Bapak Ibu semua udah tahu ya cerita tentang orang Samaria yang baik hati itu. Orang Samaria ini tergerak membantu menolong orang Yahudi yang habis dirampok itu, yang luka-luka jatuh sekarat mati itu di pinggir jalan, dia tolong. Walaupun sebelumnya banyak yang lewat ya, tetapi orang-orang itu tidak tergerak untuk membantu si orang yang terluka parah ini. Tetapi malah orang Samaria ini dia tanpa memandang dia dari agama A, suku apa, orang Yahudi atau agama atau warna kulit apa, tetapi dia karena tergerak oleh belas kasihan kepada sesama, maka dia menolong orang Yahudi tersebut. Dan dia menolong orang Yahudi tersebut sampai apa? Sampai tuntas. Dari mulai apa? Dia membalut, orang Samaria itu membalut luka-lukanya, membawanya ke penginapan, lalu merawatnya sampai luka-luka orang itu sembuh pulih. Orang Samaria ini memberikan uang kepada pemilik penginapan untuk merawat orang yang terluka ini sampai sembuh dan pulih. Nah, di sini kita diajarkan harta kekayaannya, tetapi nilailah seseorang dari perbuatan yang dia lakukan kepada sesamanya. Yesus pun mengajak kita untuk memiliki hati yang terbuka dan peka untuk dapat mengenali Kristus dalam diri sesama kita, khususnya yang tersisih, papa, disabilitas, tanpa memandang suku, agama, dan ras. Yang bisa kita lakukan nggak perlu besar, tapi mulailah dari perbuatan-perbuatan kecil. Orang-orang di sekitar kita dulu, gitu. Yang penting kita ngelakuinnya dengan ikhlas. Lalu setelah pendalaman kitab suci, kita masuk ke analisis sosial. Di analisis sosial ini ada cerita tentang pemuda Bekasi yang bisa lihat bisa browsing mungkin dari ini yang lain. Nah, ini di sini saya ambil dari Kompas juga tentang cerita Aisyah, Yolawati, dan Fahri. Dia 3 mahasiswa dari Tangsel yang membantu para orang tua murid yang kesulitan melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru, khususnya di SMP negeri di Tangsel. Sistem penerimaan peserta didik baru yang secara online. Nah, itu kan sudah membantu ya lintas ini gitu. Nah, lalu Rizal Ilham Pratama, dia seorang mahasiswa Unpad. Rizal bersama dengan Palawa Unpad
Pahlawan itu adalah perhimpunan mahasiswa pencinta alam ya, Unpad membantu pihak kampus untuk mendata mahasiswa Unpad yang terdampar di kontrakan atau kos yang terdampak pandemi dan mereka memerlukan bantuan makanan. Ada juga komunitas wartawan lintas media. Mereka mengadakan gerakan ponsel pintar untuk pelajar. Jadi mereka mengumpulkan ponsel-ponsel bekas maupun baru yang masih bisa digunakan untuk disumbangkan kepada para pelajar dari keluarga miskin yang tidak memiliki ponsel, sehingga mereka dapat, anak-anak miskin tersebut dapat tetap mengikuti pelajaran secara online. Ada juga Yogi dan Dimas. Mereka tuh mengajak mengenal warisan sejarah budaya di Semarang dengan membuat program jalan-jalan secara virtual. Mereka mengajak para peserta tetap gembira mengikuti tur meski hanya secara virtual dari dalam rumah. Nah, juga contoh saya dengan anak saya biasa anak saya setiap habis gajian, dia menyisikan uangnya untuk dibelikan beberapa nasi bungkus, lalu dia bagi-bagi di jalan, seketemunya aja, misalnya tukang pulung, atau petugas kebersihan, atau satpam, atau apa. Jadi apapun juga bisa kita lakuin. Seperti tadi dari Romo dan Bu Agustin bilang, celengan Yesus Tunawisma, kita juga bisa mengisi seperti itu. Jadi perbuatan baik itu nggak perlu yang besar-besar, yang mengumpulkan banyak orang. Untuk saat pandemi seperti ini kita susah yang ngumpulin banyak orang, tapi mulailah dari diri kita sendiri, keluarga kita, baru kalau misal memungkinkan, baru kita ajak beberapa teman terdekat untuk bisa melakukan yang lebih besar sedikit. Setelah itu kita masuk ke pertanyaan reflektif ya. Di pertanyaan reflektif itu, selanjutnya Bu Ana, bagaimana kita dapat semakin menjadi berkat melalui kerjasama dengan masyarakat di sekitar kita, terutama dengan saudara-saudari yang beragama lain. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana di tengah masa pandemi ini kita dapat menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih dengan semakin mengasihi dan semakin terlibat di ini. Nanti bisa digali Bapak Ibu apa yang bisa Bapak Ibu fasilitator bisa menggali apa nanti yang kira-kira mau kita buat ya di lingkungan kita untuk dapat membaur dengan sesama gitu di sekitar. Lalu kita masuk ke aksi nyata. Lanjutnya Bu Ana. Di aksi nyata itu ada aksi cinta. Nah, lalu kedua, aksi keterlibatan. Mari semakin terlibat di tengah masyarakat dengan menjadi promotor protokol kesehatan demi kepentingan semua. Lalu aksi berkat, mari kita menjadi berkat bagi saudara kita yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, disabilitas, khususnya juga bagi mereka yang terdampak pandemi. Tugas sampah atau satpam di sekitar komplek kita juga. Pokoknya banyak deh yang bisa kita lakukan minimal untuk lingkungan kita terdekat. Itu aja. Lalu doa diakhiri dengan doa spontan. Doa spontan itu mohon didoakan sesuai dengan topik yang menjadi isi sharing di Zoom meeting saat itu. Jadi nggak melebar kemana-mana. Setelah doa, terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Kita akan langsung ya ke pertemuan ketiga ini adalah tentang persaudaraan kita ini. Sampulnya gambarnya seperti ini. Ya, ada gambar jigsaw puzzle hati, tapi tengahnya itu bolong. Ya. Yesus menunjukkan di situ. Nah, ada satu bagian yang dipegang oleh anak itu. Artinya ini adalah bagian dari kita. Kita harus ada inisiatif untuk melengkapi itu bisa kita rasakan. Sukacita kita bisa menjadi penuh, juga bisa dirasakan oleh orang lain kalau kita juga mengambil bagian. Kita terlibat untuk melengkapi puzzle ini. Ya, inilah juga pertemuan APP kita ini harus
akhirnya harus sampai pada kita semakin seperti yang sudah bahwa urutan pertemuan kita ini dimulai dengan lagu pembukaan, lalu tanda salib dan salam, ya, lalu pengantar, fasilitator akan mengantarkan enkliklik Paus Fransiskus Laudato Si yang dikeluarkan tahun 2015. Bumi, rumah kita bersama. Nanti kita akan bersama-sama dalam pertemuan ketiga ini melihat sejarah iman kita dalam persaudaraan dengan alam ciptaan. Kita diingatkan kembali bahwa alam bukanlah objek yang hanya untuk dikuasai dan dikeruk manfaatnya saja, tapi harus dirawat dan dijaga. Kita harus semakin menghebat dan menjadi berkat bagi keseluruhan alam ciptaan. Jadi sekali lagi bahwa masalah pemanasan global dan perubahan iklim itu nyata, ya, bukan isapan jempol itu. Maka merawat bumi rumah kita bersama itu harus terus diperjuangkan. Bukan hanya sporadis saja, ya, tapi ini harus terus-menerus diperjuangkan. Baik, nanti kita lanjutkan kemudian dalam pertemuan itu doa pembuka. Nah, lalu bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 28. Ini adalah tentang burung-burung, bunga bakung yang tetap dipelihara Tuhan, ya. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Ibu Ima dalam pertemuan APP ini, fokus kita bukan pada kitab suci menjadi inspirasi kita untuk dalam aksi nyata, ya. Nah, sedikit tentang pengulasan kitab suci. Di sini sekali lagi dikatakan bahwa ya Injil Matius menegaskan bahwa Allah itu memerhatikan seluruh alam ciptaannya, seperti burung-burung, bunga bakung, terlebih kita manusia ini, ya, kita dipelihara oleh Allah. Maka kalau seluruh alam ciptaan itu berasal dari Allah dan kita juga berasal dari Allah, berarti kita maka seperti Santo Fransiskus Assisi yang mengatakan Brother Sister Moon, ya, bahwa kita juga harus mengingat semua ciptaan adalah saudara-saudari kita. Nah, sebagai satu keluarga manusia, tentunya ciptaan yang paling tinggi, kita diberi akal budi, kita dipanggil untuk melayani, memerhatikan, melindungi, merawat, dan memelihara alam ciptaan, lingkungan hidup kita. Inilah tugas perutusan kita sebagai rekan sekerja Allah. Ingat partisipasi kita tadi, ya, untuk melengkapi jigsaw puzzle hati tadi. Harus ada inisiatif dari kita. Manusia harus menjadi berkat bagi keseluruhan alam ciptaan. Nah, itu bisa terjadi atau itu bisa menjadi kenyataan kalau kita sebagai manusia beriman ini tidak hanya sibuk dengan dirinya sendiri, serakah. Suaranya hilang, Bu Ada. Halo, Joanna. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa muncul lagi sekarang. Tadi hilang. Oke. Tadi jelas nggak? Jadi saya ulang kembali sedikit bahwa ini tugas perutusan kita, ya, bahwa manusia bisa menjadi berkat bagi ciptaan. Bagaimana bisa jadi kalau kita ini tidak hanya sibuk dengan diri kita sendiri, serakah, egois, penuh kekhawatiran, tapi percaya penuh dengan kasih penyertaan Allah. Nah, kalau tadi juga teman-teman sudah menyebutkan beberapa analisis sosial, ini juga
TikTok ini ada ajakan peduli lingkungan untuk remaja. Ya, kenapa lewat media sosial TikTok? Karena audiens TikTok ini adalah orang muda sekitar usia 14 sampai 34 tahun. Mereka adalah penghuni masa depan, ya penghuni bumi yang lebih lama dari generasi sebelumnya, ya. Nah, kita pun juga bisa ya ikut terlibat di sini, mungkin ajakan-ajakan semacam untuk peduli lingkungan, daripada kita ya supaya kita tidak menebarkan hoax, tapi kita bisa memanfaatkan media sosial dengan sangat positif. Tapi tentunya selain di medsos, banyak juga orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang real dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup. Lalu pertanyaan reflektif, ada 2. Sebetulnya terlihat sederhana pertanyaan ini, tapi tentunya butuh waktu untuk refleksi. Nah, indah kalau itu dalam pertemuan lingkungan, bagaimana kita bisa bersama-sama ya menjawab pertanyaan ini. Sejauh ini, bagaimana relasi persaudaraanku dengan alam ciptaan? Sebagai orang beriman Kristiani, kebaruan apa yang dapat aku lakukan untuk mewujudkan persaudaraanku dengan alam ciptaan? Nah, nanti peserta umat lingkungan bisa sharing, membagikan apa yang sudah dilakukan atau apa yang ingin dilakukan, ya. Nah, para fasilitator lingkungan kadang itu kalau semacam ini biasanya orang nggak langsung sharing, mungkin ada saja lingkungan yang umatnya aktif. Tapi kalau yang itu mungkin ya agak malu-malu, tunggu sebentar. Jangan takut dengan masa keheningan ya, mungkin beberapa menit hening, nggak apa-apa, beri kesempatan supaya percakapan itu tidak didominasi oleh fasilitator lingkungan. Beri kesempatan umat ya. Mereka rahmat Allah juga bekerja dalam diri setiap orang ya. Ide satu orang tidak sebagus ide banyak orang tentunya. Nah, berikutnya kita sampai pada aksi nyata. Ini hanya sekedar contoh-contoh, tapi dalam lingkungan mungkin bisa lebih kreatif lagi. Dan ini betul-betul aksi nyata ya. Mungkin gerakan ini bisa sungguh dilakukan, bisa secara pribadi, bisa dalam keluarga, bisa dalam lingkungan gereja, bisa juga kita melibatkan RT. Ini bagus juga untuk persaudaraan kita dengan teman-teman di luar gereja. Ingat bahwa kita semua ini adalah sebetulnya keluarga Allah ya, apapun agama, ras dan sebagainya. Oke, contoh-contoh asli nyata yang saya catat di sini, gerakan menanam pohon. Ya, jangan hanya rame-rame lalu hilang ya. Ini harus terus digulirkan. Lalu diet kantong plastik. Sampah jadi berkah ya. Kelihatannya dari seksi lingkungan hidup paroki kita juga aktif ini. Bagus sekali bagaimana kita bisa mengolah sampah untuk menjadi berkah. Lalu gerakan pantik foam, pantang plastik dan styrofoam, ya mirip dengan diet kantong plastik. Ini harus selalu diingatkan. Jangan kita pikir cuma satu, ya nanti menjadi kebiasaan buruk. Lalu berikutnya adalah ekoenzim. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ini. Ekoenzim ini sangat bagus. Saya sudah mempraktekkan juga di rumah karena ini hanya memanfaatkan sampah dapur, ya kulit buah-buah, sayuran, tetapi hasilnya itu luar biasa karena banyak sekali manfaatnya. Nanti bisa dipakai untuk pembersih lantai, cuci pakaian, cuci piring, bahkan keramas untuk cuci rambut, ya bahkan juga bisa untuk antiseptik. Gerakan ekoenzim ini bisa digalakkan di paroki kita karena manfaatnya luar biasa. Mungkin kalau kita masih kecil hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tapi kok kita sudah makin banyak, kita juga bisa sumbangkan ekoenzim kita ini untuk lingkungan, misalnya sungai di kompleks perumahan kita supaya ekosistemnya menjadi normal dan bagus, ikan-ikan bisa hidup di situ, atau mungkin ke Kali Ciliwung ya.
lakukan. Berikutnya lagi contoh di sini adalah silih ekologis. Ini sebetulnya gerakan yang sudah lama di KAJ, mungkin tahun 2016 ya, zaman Romo Andang, tapi kelihatannya apa silih ekologis ini. Meskipun sekarang ini kita nggak banyak traveling ya, tapi silih ekologis ini seperti begini, kalau kita traveling, naik pesawat, untuk 1 jam terbang itu kira-kira kita menyisihkan uang 10.000. Jadi kok misalnya saya terbang ke Semarang, 1 jam pulang pergi 2 jam, paling tidak saya harus menyisihkan uang 20.000 untuk disumbangkan, karena KAJ juga mempunyai rekeningnya yang disebut dengan rekening hijau. Nah, nanti untuk apa? Tentunya untuk ini apa namanya gerakan tanam pohon dan lain sebagainya untuk lingkungan hidup. Keuskupan mempunyai lahan yang khusus disebut dengan lahan darling ya, sadar lingkungan. Ada di Nah, apakah hanya orang yang bepergian dengan pesawat terbang yang perlu menyisihkan ini? Tentunya tidak ya, tapi diharapkan orang yang bepergian dengan pesawat terbang lebih sadar akan hal ini. Berikutnya lagi saya tulis di sini, jadilah konsumen yang bijak. Jangan serakah membeli baju baru. Ya, secukupnya saja. Kita seperti suruhan Bapak Paus ya, bahwa kita harus hidup sederhana. Kalau kita beli baju baru, sumbangkan baju bekas kita kepada orang yang membutuhkan. Dan jangan lupa, usahakan untuk memilih bahan yang ramah lingkungan. Bisa saja kesannya ribet amat sih gitu ya. Tapi kita harus melewati proses ribet ini dulu sebelum menjadi habitus baru. Dan sekali lagi pemanasan global, perubahan iklim itu sungguh nyata di depan mata. Jadi semoga kita bisa menjadi motor penggerak kepada lingkungan hidup saudara-saudari kita semua. Ya, jadi bukan objek. Oke, itu contoh-contoh. Mungkin tentunya akan banyak ide-ide dari teman-teman peserta. Penting dilakukan ya, aksi nyata. Dan ini berkesinambungan, bukan hanya sekali ya, bukan hanya euforia sekali, tapi berkesinambungan. Berikutnya lagi pertemuan dilanjutkan dengan doa umat spontan, diakhiri doa Bapa Kami. Doa penutup, berkat dan pengutusan, lagu penutup, selesai. Ya. Nah, untuk saya lihat seperti di pertemuan Gokil dan sebagainya, belum semua lingkungan mengadakan. Mungkin Bapak Koordinator Wilayah bisa monitor juga, mungkin membantu. Kalau yang nggak punya Zoom bisa difasilitasi, atau bisa gabung misalnya. Meskipun kadang pertemuan begini kalau jumlah umatnya terlalu besar juga tidak menjadi efektif ya, tapi bisa dipikirkan bersama supaya bahan sungguh bisa sampai lingkungan. Demikian harapan kami semua tentunya ya. Sekian dari saya, terima kasih. Kita akan lanjut pada pertemuan yang keempat, pembahasan pertemuan keempat. Silahkan Ibu Clarissa. Selamat sore, rekan semua. Shalom. Saya share screen ya untuk pertemuan keempat. Jadi tema keempat untuk APP, persaudaraan dalam dunia digital. Masa pandemi COVID-19 ini sangat mempercepat akselerasi kita dalam pertumbuhan masyarakat digital. Kita seperti dipaksa untuk berubah dan untuk memulai sesuatu yang baru, mungkin yang belum pernah pegang gadget, yang biasa WA atau komunikasi dalam bentuk digital. Sekarang dirubah pola pikirnya dan kita semua mempunyai kesadaran bersama untuk memakai digital. Dan juga kita mengupgrade diri kita untuk mengikuti era perkembangan seperti ini.
Nah, digital ini, perubahan digital ini sangat mudah, praktis, dan global. Friendly user. Sehingga diciptakan dengan sangat mudah, sehingga kalau kita masuk dalam WA, masuk dalam Zoom, dalam apa, semua sudah dibuat demikian, sehingga tinggal klik lalu memulai. Kita bisa belajar sendiri, anak-anak kecil, anak-anak muda semua juga belajar sendiri untuk main game dan gadget mereka. Praktis, nggak ada administrasi, dan juga global. Global sifatnya bisa untuk ke seluruh negara, bisa untuk seluruh kalangan dan masyarakat. Tapi hati-hati dalam menggunakan, sebentar ya, saya hilangin muka saya ini kok kelihatan. Nah, jadi kita hati-hati untuk diperbudak oleh suatu keharusan, keterikatan, keterbelengguan, dan dipaksa untuk kita harus memilih satu objek yang kita harus lakukan. Contohnya adalah ketika ojek tradisional waktu itu, ojek online mulai dan ojek tradisional mereka marah, mereka memblokir area, mereka memblokir suatu jalan agar ojek online ini tidak mengganggu peredaran mereka. Tetapi pelanggan tidak bisa kan diatur. Pelanggan tetap memakai gadget mereka untuk memesan Grab Bike, Grab Car, GoCar, GoSend, GoFood. Nah, disitulah akhirnya mau tidak mau ojek tradisional beralih menjadi ojek online, atau mereka pokoknya sekarang sudah tidak mengganggu lagi dan tidak ada gitu. Nah, kita semua sedang diikat oleh satu roh teknologi informatika. Menjadi satu ketergantungan juga kita dengan HP kita, dengan teknologi, dengan laptop kita. Nah, kita harus kritis memilih mana yang positif. Kita semua mempunyai pilihan bebas untuk memilih. Nah, bagaimana kita memprioritaskan diri kita? Kita bisa menggali dan menceklis nih dalam pertemuan lingkungan juga menjadi suatu keprihatinan kita. Kita pilih, kita buat checklist. Apakah kalau pagi bangun kita mencari HP atau Alkitab? Mencari Allah, berdoa, membaca firman, atau kita pengen tahu update apa sih yang terjadi, good morning di hari ini gitu. Nah, bagaimana kita juga mengarah berpusat kepada Allah, bagaimana kita juga mempunyai waktu yang bersama dengan Allah, khususnya juga waktu bersama keluarga kita, menciptakan tanpa memegang gadget, menciptakan kebersamaan itu. Terjadi suatu perubahan besar sekali dalam era digital ini. Bagaimana cara kita berkomunikasi dan cara kita berkomunitas. Komunikasi sekarang kita enak ya, tidak macet di jalan, yang mungkin tidak ke kantor, yang work from home. Bisa dari Zoom ke satu, Zoom yang lain lagi, acara yang satu, acara yang lain, bahkan berbarengan. Dan juga praktis semuanya, dilakukan tinggal nyalain, tinggal pasang link, nyambung. Tapi di dalam berkomunitas ini, ada satu bahaya, sesuatu yang hilang dari kita. Di sini kita semua melihat dan kita mendengar. Tapi kita tidak bisa merasakan, kita tidak bisa menyentuh. Kalau Pak Michael di sana sedang makan mie, lalu saya ingin merasakan mie apa yang dia makan. Mie GM atau mie Ali. Dan ternyata kita nggak bisa ngerasain, kita hanya bisa lihat dia sedang nyerutup-nyerutup. Dan juga suatu perasaan, di mana misalnya saudara kita yang baru kehilangan almarhum, dan mereka sangat bersedih, kita nggak bisa terlalu empatis, merasakan apa yang dia rasakan. Nah, inilah yang satu senjang yang terjadi, di mana kita kangen ingin bertemu, tapi kita nggak bisa, kita hanya bisa melihat dan kita bisa hanya mendengar. Terjadi banalisme ini, relasi yang kering, relasi yang hanya di permukaan saja. Ini menjadi suatu keprihatinan di dalam kita berkomunitas. Mari kita menggali juga di dalam lingkungan, kita sharingkan bagaimana perasaan kita,
touch itu apakah tetap ada? Walaupun kita tidak bersentuhan, apakah kita masih bersaudara ketika ada jarak di antara kita? Apa yang kita rasakan? Kita sharingkan di dalam pertemuan ini. Nah, zaman sekarang tidak heran kalau melihat seperti ini. Berdiri berdekatan di stasiun bis, di mana stasiun kereta, maupun di rumah. Dunia digital hadir bersama namun sibuk sendiri-sendiri. Mempunyai dunianya sendiri-sendiri. Ketika dalam perjanjian lama, menara Babel itu diruntuhkan oleh Allah. Karena manusia asik dengan egonya diri sendiri. Mereka membangun temboknya diri sendiri dan melupakan orang lain. Paus Benediktus tahun 2013 sudah mencanangkan, tidak ada satupun ruang lingkup dalam pengalaman hidup manusia yang lolos dari pengaruh media. Media sosial menjadi bagian integral dalam hubungan antar pribadi kita dan dalam perkembangan hidup sosial, ekonomi, politik maupun religius. Nah, gereja di sini juga harus cepat tanggap mengenai hal ini. Sikap Uskup juga, Bapak Kardinal mengatakan bahwa gereja Katolik sangat jelas, tidak abu-abu. Yakni selain menempatkan internet sebagai karunia Allah yang berkarya melalui manusia. Jadi sesuatu yang positif yang kita bisa manfaatkan. Gereja juga turun tangan, mengambil bagian membimbing umat bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak. Bagaimana kita mengkritisi. Di medsos ini banyak sekali hal-hal negatif yang cepat sekali beredar dan cepat sekali mendapat tanggapan dari orang-orang yang senang dengan hal-hal seperti itu. Yang miring-miring sedikit, yang rumor-rumor yang aneh-aneh. Nah, bagaimana juga kita mengkritisi hal-hal positif, merespon. Jangan diam saja, merespon hal-hal positif yang kita bisa hadirkan di dalam grup, di dalam mungkin FB, di IG, atau dimanapun. Media negatif itu sangat merusak. Banyak orang memanfaatkan internet, media sosial itu, menonton video porno, tidak ada yang tahu. Teror, juga hal-hal hoax, juga membuli. Nah, itu semua dilakukan begitu terjadi begitu saja. Bisa aja salah satu anggota di rumah kita juga. Nah, bagaimana kita mau mengupload hal-hal yang positif, tidak berdiam diri, agar umat-umat yang melihat media sosial, melihat FB, melihat WA, juga memperoleh keseimbangan positif. Memang kadang-kadang kita juga di WA grup itu, wah renungan banyak sekali. Kadang-kadang saya juga ngelewatin gitu ya. Pilih yang mana gitu. Tapi baiklah kita memilih 1-2 renungan yang kita anggap ini cocok. Nah, itulah yang kita bawa di dalam pendalaman pribadi kita. Immanuel, God with us. Allah menyertai kita. Allah yang mau juga bergaul dengan kita sebagai sahabat. Tentunya dia juga tidak membatasi kita dalam berdunia digital. Di dalam firman Tuhan, di dalam tahun refleksi 2021 ini ada 3 semboyan kan tadi, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Saya cek dulu, masih kedengaran suara saya? Masih bagus, masih bagus, masih bagus. Masih bagus, Bu. Silahkan lanjut. Terima kasih. Jadi Yesus adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, bagaimana merealisasikan ini? Bagaimana hubungan link koneksi dengan pokok anggur dan ranting-ranting? Pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Dan antara sesama ranting-ranting itu semua ada koneksi dan ada linknya. Sama dengan kita berinternet, link, kalau putus, mati lampu, semua putus. Tapi kalau kita terus
berada bersama pokok anggur ini, maka kita akan terus ngeling. Bagaimana kita juga hidup menggereja? Hidup menggereja, bersekutu, bersaudara di dalam kasih. Ini yang harus kita hidupkan. Walaupun tidak ada gereja fisik. Nah, kita sebagai ranting-rantingnya dan Kristus sebagai pokok anggur. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Dan tinggallah di dalam kasihku itu. Ini perintah. Nah, bagaimana kita tetap tinggal di dalam kasih Yesus, kasih Allah Bapa di masa pandemi ini? Ini adalah relasi dalam masyarakat sesama digital. Bagaimana relasi juga kita dengan Tuhan Yesus? Masyarakat digital harus dimaknai secara lebih mendalam. Bahwa Yesus sebagai pemersatu dan pusat kehidupan kita sebagai pokok anggurnya. Link yang kita pakai bukan Telkomsel, bukan WA, bukan Zoom, bukan YouTube. Tetapi link itu adalah Roh Allah yang menyatukan kita. Apakah kita menyadari itu? Kadang-kadang kita berpikir bahwa hanya Zoom itu, hanya internet itulah yang menjadi penyatu kita. Kita lupa bahwa di belakang semua itu ada Roh Allah yang menyatukan kita sebagai umat beriman. Ini yang harus kita hidupkan. Apakah masih bisa gereja sebagai paguyuban umat Allah? Ini sebenarnya gambar sebenarnya bukan gereja ini, tapi saya rubah jadi gereja kita supaya kita bisa merasakan inilah gereja kita. Apakah kita masih bisa sebagai paguyuban umat Allah? Dengan komunitas digital ini, pola yang begitu banyak berubah dalam kita berdoa, dalam kita beribadat, dalam kita melayani, bersekutu, dan berbela rasa. Apakah gereja kita masih bisa bertahan? Dengan kita tidak dapat menyentuh, tapi kita bisa menyapa dalam berbela rasa dengan cara yang lain. Dan kita tidak dapat mengunjungi kan orang-orang yang sakit dan berduka. Rasanya ingin sekali melayat, tapi kita nggak bisa. Nah, bagaimana menghidupkan suasana tetap kita touch? Kalau di dalam Matius 25 dikatakan, apakah yang lapar itu kita tidak dapat memberikan makan? Juga orang yang sakit, kita tidak dapat menjenguk. Apalagi kena COVID. Orang yang di penjara, kita tidak dapat menjenguk. Apa yang dapat kita berikan untuk mereka? Nah, PR bagi kita semua. Para uskup, pastor, dewan paroki, pengurus, dan kita umat semua. Semua menjadi PR bagi kita. Apakah gereja kita masih bisa bertahan? Dengan harapan pasti bisa. Karena Roh Kudus, Allah menyertai kita sampai akhir zaman. Dan bagaimana cara kita menghidupi gereja masalah itu? Bagaimana caranya kita menghidupi gereja dalam masyarakat digital? Paus Fransiskus dalam Hari Komunikasi Sosial Sedunia mengatakan, gereja bukan fisik, tetapi dia adalah rumah bagi semua orang yang dapat menghangatkan, dapat mengobarkan hati manusia dengan kasih. Apakah itu masih ada di antara kita? Ketika orang yang terpencil, yang merasa tidak ada temannya, sendirian, dapat diterima, dapat dikasihi, dan dia dapat kita hangatkan dengan kobaran cinta kasih, maka dia akan bertumbuh dan mengenal Allah. Tiga semboyan. Yang kedua adalah semakin terlibat. Dengan internet, apakah menjadi kita bersatu atau semakin kita terpisahkan? Apakah kita menjadi melakukan hal-hal yang positif atau hal-hal negatif yang kita lakukan? Komputer boleh canggih, HP boleh canggih, internet boleh yang terbagus. Tapi apa tujuan kita? Melakukan itu semua, membeli itu semua. Apa tujuan kita? Refleksi bagi diri kita masing-masing. Bagaimana medsos bisa menumbuhkan iman kita? Media sosial adalah peluang
untuk memaknai persekutuan dan persaudaraan oleh semangat kasih. Ini yang harus kita hidupkan. Di mana kekuatan online friendship, persahabatan daring, dapat memfasilitasi pewartaan, mempunyai nilai sukacita dan solidaritas di dalam berbela rasa dan empati dalam kasih. Nah, kasih inilah yang kita harus terus hidupkan. Walaupun kita tidak bisa merasakan, meraba, tetapi kasih ini tetap kita bisa sharingkan. Nah, ini dunia remaja, dunia anak-anak juga kita harus hidupkan. Bagaimana remaja bisa mencari hal-hal positif untuk mereka boleh bangkit bersama, mengisi kekosongan mereka dengan tentunya tujuan positif dan juga mungkin ke arah firman Tuhan, pertumbuhan iman, dan juga bina iman anak. Ini Romo Kadek setia sekali membuat film untuk bina iman bersama Mbak Endah. Syukur ya. Nah, ada banyak fasilitas yang sudah berjalan. Api karunia Tuhan yang dilakukan oleh Bapak Kardinal sendiri, juga Bible Learning with Father Joseph, sangat bagus menginspirasi kita, merenungkan hari-hari kita di masa COVID ini. Juga ada yang fun, opera komedi Samadi. Bersyukur ada 2 romo yang sudah sembuh dan mereka bisa bersatu kembali. Tak selamanya mendung itu kelabu. Ada makna yang dituju juga di dalam opera komedi ini. Bukan hanya sekedar hahaha. Nah, bagaimana kita juga bertumbuh, beriman dengan bertanggung jawab di dalam pembinaan iman. Mari kita cari masing-masing apa yang bisa menumbuhkan kita. Nah, ini ada satu paguyuban antara PL dan Tarakanita yang baru saja melakukan doa lintas agama dan lintas alma mater dari SD, SMP, SMA. Mereka bersatu, PL dan Tarakanita, dan di situ ada yang beragama Muslim, mereka memakai jilbab, dan ada Kristen, Buddha, Katolik, bersama-sama berdoa. Tidak pisah ruangan, tidak breaking room, tapi bersama-sama berdoa dan mendengarkan yang lain berdoa, yang lain mengaminkan. Juga bagaimana kita berempati di dalam misa arwah, juga mungkin yang sakit, mungkin keluarga yang ditinggalkan. Disinilah kita dikuatkan satu dengan yang lain. Dan juga ini ada doa rutin Pagupon, dan saya tahu juga banyak doa-doa lain yang dilakukan bersama-sama dalam lingkungan, dalam ada doa Nusantara di dalam paroki dan lain-lain. Nah, ini juga aksi nyata itu yang diperlukan semakin menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Romo bisa menyumbang, yayasan juga bisa berbagi kasih, dan juga lingkungan, paroki, semua kita bergerak untuk itu, aksi nyata. Dan juga pribadi, nggak harus menunggu saatnya APP, Natal, dan lain-lain. Tapi kita pribadi, lakukanlah mulai dari diri kita, keluarga kita, dan sekitarnya kita mengajak menularkan pada saudara-saudara kita. Dan kita menjadi seperti ini, pasal ini kita menjadi salah satu yang menyempurnakan kasih Allah di dalam persekutuan beriman kita. Nah, refleksi bersama. Pertama adalah sejauh mana aku menggunakan media sosial seturut nilai-nilai Injil, seperti mewartakan kegembiraan, persaudaraan, kejujuran, kebenaran, kebaikan, kasih, dan mengampuni. Kedua, sejauh mana kita sudah mengoptimalkan internet untuk persekutuan dalam iman, seperti berdoa bersama, daring, katekese, pendalaman iman, apa saja kita bisa lakukan, hal-hal yang positif. Yang ketiga adalah apa aksi nyata yang bisa kita lakukan secara online untuk menolong sesama yang terdampak COVID-19 secara ekonomi. Banyak sekali orang-orang yang kena PHK, banyak sekali orang-orang yang putus asa. Bagaimana kita bisa menjadi berkat pasal untuk menyempurnakan kasih rumah bagi sesama di dalam gereja. Jadi, gereja adalah umat, kita sebagai umat yang bisa menghidupi sesama kita.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, semoga penjelasan saya jelas. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Clarissa. Masih full pesertanya. Mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian supaya mengisi absensi ya dengan menulis di chat nama lingkup dan dari Korwil tulis saja Korwil berapa dan nama peserta. Lalu kalau yang dari KKS tulis KKS lalu nama, yang dari PSE tulis PSE lalu nama. Semoga cukup jelas. Jangan lupa foto bersama. Sudah selesai, sebentar lagi akan kita tutup dengan doa dari tim PSE ya. Semoga cukup jelas ya. Nanti buku akan saya bagi dari tadi untuk bahan pertemuan lingkungan, bahan pertemuan APP, juga bahan presentasi tadi akan kami bagikan juga. Memang ada bahan dari keuskupan, tapi ada juga bahan yang tambahan dari paroki kita sendiri. Ya. Jadi nanti juga tidak harus persis seperti itu, bisa disesuaikan dengan dinamika kelompok pertemuannya. Lalu Ibu Agustin nanti juga akan share di grup itu ya Bu tentang tadi bahan-bahan yang tadi Bu Agustin sebutkan. Recording dari acara sosialisasi kita ini nanti akan masuk dalam YouTube Komsos Matius. Jadi buat teman-teman yang belum bisa ikut, bisa akses di YouTube Komsos Matius. Terima kasih. Ada Pak Wisnu dan Pak Cai di sini. Apakah ada yang mau disampaikan? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus. Ya. Terima kasih. Ya. 9 Februari ini, kan nanti abu-abu itu 17 Februari ya. Jadi sebelum itu semoga lingkungan juga bisa mengadakan pertemuan gokil. Gokil yang sekarang selain di ada bahan, sekaligus juga ada videonya. Mungkin itu untuk membantu fasilitas. Saya sudah sampaikan di grup Kaling ya Bu Kris, udah masuk ke grup Kaling kan videonya, video bahan gokil ya. Sudah disampaikan Bu Ana. Saya juga sudah masukin di grup Korwil. Baik, Mas Anton sudah siap dengan doa penutup? Baik, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kami sembah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas rahmat kesehatan yang kami terima hingga saat ini. Kami bersyukur atas kelancaran acara sosialisasi APP HNP 2021 secara daring. Akhirnya, kami mohon rahmat agar di tahun refleksi 2021 ini, kami semakin terlibat dengan semangat saling mengasihi dan berbela rasa kepada yang kecil, lemah, miskin, tersisih, dan difabel, sehingga kami mampu menjadi berkat bagi masyarakat maupun sesama dan menghadirkan gereja sebagai rumah bagi sesama. Demikian ya Bapa, doa ini kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh putramu sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, sertailah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepadalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Mas Anton. Sama-sama. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Agustin. Bu Ana, Bu Agustin, semuanya. Terima kasih. Hati selalu. Selamat sore. Selamat sore. Sore semuanya. Dadah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Salam sehat. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati, amin. Ya, monggo.